Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di kandang burung aviari ya. Jadi nanti kita jelaskan sama teman-teman tentang kandang burung aviari. Karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang untuk bagian atas ya. Untuk bagian atas kandang burung aviari. Jadi kita live-nya seperti ini. Jadi kita belum masuk ya teman-teman ya. Kita belum masuk ke dalam kandang burung aviari. Kalau pagi memang seperti ini. Jadi kalau pagi itu mantaunya itu dari ruangan kaca. Jadi kenapa kita memantaunya dari ruangan kaca? Karena kalau pagi-pagi itu burung itu beraktivitas, ada bikin sarang, ada juga yang melakukan perkawinan gitu ya, ada yang makan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau pagi sih kita jangan mengganggu ya. Karena aktivitas burung-burung itu kebanyakan di pagi hari teman-teman, pagi sama sore. Kalau misalkan kayak bikin sarang, nanti kita tunjukin sarang burung manyar. Tuh di atas sana burung manyar lagi bikin sarang tuh. Lagi bikin sarang di ujung sana. Buat teman-teman yang baru hadir, jangan lupa dibantu di follow hostnya, dibantu di subscribe, dibantu di like. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh silahkan di kolom komentar. Nah, di sana ada burung manyar di atas sana. Ini burung manyar lagi bikin sarang, jadi kalau pagi sih sebenarnya memang cenderung burung semua itu beraktivitas ya. Jadi bukan hanya aktivitas makan,
enggak ya, tapi cenderung kayak kawin, kayak angkut sarang, bikin sarang, itu dilakukan pagi hari. Jadi kalau pagi-pagi sebaiknya kita hanya kasih makan aja, kita nggak usah masuk di dalam aviari gitu ya. Jadi kalau kita udah kasih makan, udah kita tinggal kita pantau dari kejauhan. Nah, ini untuk bagian atap kita menggunakan baja ringan ya. Untuk tulangan kita menggunakan baja ringan. Untuk uh, penutup atas atau atap atas itu kita menggunakan jaring karamba. Kenapa kita menggunakan jaring karamba? Karena selain mudah dipasang, ternyata jaring karamba ini harganya juga nggak begitu mahal ya teman-teman. Jadi masih uh, bisa irit. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe postnya, jangan lupa juga di like biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Ketika pembuatan aviari itu apa aja sih yang harus dipersiapkan? Tentunya lahan ya teman-teman, lahan untuk kandang aviari. Dan aviari itu nggak ada minimal, nggak ada maksimal ya. Jadi aviari itu nggak harus besar. Seberapapun aviari yang kita mau bangun, tujuannya cuma dua ya teman-teman. Yang terpenting satu itu untuk mempermudah kita merawat burung-burung yang kita punya dan menyalurkan hobi kita. Kalau teman-teman mau bikin aviari tujuannya untuk uh, ternak atau usaha, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Karena aviari itu nggak menghasilkan teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau bikin aviari itu sebaiknya jangan berpikiran untuk penghasilan gitu ya. Yang terpenting kalau teman-teman mau bikin kandang burung aviari itu, teman-teman uh, tahu 3 hal gitu ya. 3 hal yang teman-teman harus pahami, 3 hal yang teman-teman harus tahu gitu ya. Adapun 3 hal tersebut ya, bagaimana membuat kandang aviari yang aman dan juga nyaman. Yang kedua, pohon apa yang cocok untuk aviari dan pohon apa yang nggak cocok untuk aviari. Yang ketiga, burung apa yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk. Nah, jadi 3 hal itu dulu ya teman-teman. Kalau 3 hal teman-teman udah paham, 3 hal itu udah tahu,
Jadi enak. Kenapa kita bilang kalau bikin aviari itu harus aman dan nyaman? Karena ketika membuat kandang burung aviari itu eh, secara tidak langsung kita itu mendatangkan musuh gitu ya. Jadi musuh di kandang aviari itu ada predator. 3 predator yang harus kita antisipasi. Ada kucing, ada tikus, dan juga ada ular. Nah, dari 3 predator ini yang paling gampang diantisipasi sebenarnya cuma kucing ya, teman-teman. Kalau untuk tikus sama ular itu susah. Makanya banyak banget teman-teman yang udah punya aviari itu eh, mangkrak gitu ya, karena diserang sama tikus. Kalau ular sih nggak setiap hari ya. Kalau ular itu kan makan biasanya 3 bulan sekali, tapi ya tetap aja dia pasti akan datang karena penciuman dari ular sendiri itu cukup lumayan eh, jauh ya teman-teman. Dari 3 predator itu yang harus diantisipasi ya teman-teman. Makanya kita selalu bilang sama teman-teman bagaimana membuat kandang aviari yang aman dan juga nyaman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe hostnya, silahkan di subscribe dulu ya. Yang belum like silahkan like. Yang mau tanya-tanya boleh silahkan di kolom komentar ya. Nanti sebentar lagi kita masuk ke dalam kandang burung aviari karena kita juga ada ayam hutan yang
harus kita kasih makan ya teman-teman. Kita punya ayam hutan satu pasang. Ada yang mau lihat ayam hutan nggak? Kalau teman-teman ada yang mau lihat ayam hutan, boleh silahkan di kolom komentar komen mau gitu ya, yang mau lihat ayam hutan. Kita punya ayam hutan satu pasang. Yang mau lihat ayam hutan, silakan boleh komen mau. Nanti kita masuk ke dalam aviari. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe postnya, jangan lupa di like. Kalau ada yang mau tanya-tanya seputar kandang burung aviari, boleh silahkan di kolom komentar ya. Di depan sana kita lihat ada burung jalak Bali. Nah, ini burung jalak Bali. Kalau teman-teman mau pelihara, harus yang bersertifikat ya teman-teman, karena burung jalak Bali ini burung yang sudah dilindungi sama undang-undang. Nah, ini kita masih di ruangan kaca seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu suara burung dari Papua.
Nah, ini ada sepasang burung jalak Bali nih. Ini satu pasang. Kalau teman-teman mau pelihara burung jalak Bali itu harus yang bersertifikat ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman beli burung jalak Bali ini nggak ada sertifikatnya. Nah, kalau nanti teman-teman mau buat aviari, sebaiknya untuk aviari isinya harus komplit ya, teman-teman. Jadi isinya harus komplit. Komplit itu bukan berarti banyak. Komplit itu ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Nah, untuk burung bawah, burung tengah, dan juga burung atas itu seperti apa? Jadi untuk burung bawah itu ada jenis burung puyuh, karena burung bawah ini juga manfaatnya untuk membersihkan eh, makanan yang ada di bawah kandang burung aviari. Jadi untuk makanan eh, yang berserakan di kandang aviari itu, nah dia udah jalak balinya udah mulai masuk sarang ya, teman-teman. Ini sarang jalak bali yang kita sediakan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu di subscribe ya hostnya, dan jangan lupa di like juga. Nah, di sana kita lihat ada burung bawah, teman-teman. Nah, burung bawah ini jenisnya seperti ini ya. Dia burung puyuh, puyuh hutan, atau lebih dikenal dengan puyuh gonggong. Nah, ini kita masuk ke dalam ya. Nah, ini kita udah masuk ke dalam. Ada burung murai batu. Nah, penampakannya seperti ini, teman-teman. Untuk bagian atas kandang burung aviari seperti ini ya.
Ini ada burung jalak Bali teman-teman tuh. Ini jalak Bali satu pasang. Nah, ini udah pada ngantri minta makan tuh. Ini yang jantan teman-teman. Buat teman-teman yang baru hadir di live-nya kandang burung aviari, jangan lupa dibantu di subscribe, di like juga, biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Ini ada cucak hijau yang jantan seperti ini ya. Kalau jantan itu dia mukanya punya warna hitam gitu ya. Di bawah sana ada burung puyuh hutan atau lebih dikenal dengan puyuh gonggong.
Nah, itu jalak Bali. Kalau ini cucak hijau yang jantan, teman-teman. Kalau cucak hijau jantan itu dia mukanya warna hitam. Nah, kalau yang betina seperti ini. Ini yang betina. Dia punya muka warna kuning. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu di subscribe hostnya ya. Jangan lupa juga dibantu di like. Yang mau tanya-tanya boleh silakan di kolom komentar. Nah, ini tempat makan di kandang aviari. Itu ada puyuh hutan, teman-teman. Nah, ini burung jalak Bali. Burung jalak Bali ini burung yang dilindungi sama undang-undang ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pelihara jalak Bali ini harus yang bersertifikat. Ini asli endemik dari Pulau Bali ya, teman-teman. Jadi burung asli endemik dari Indonesia dan ini dari Pulau Dewata.
Di sana ada puyuh hutan atau puyuh gonggong. Nah, ini puyuh hutan atau puyuh gonggong ini nanti kalau produksi di aviari, anakannya nanti kita bagi-bagikan ke teman-teman ya, karena kita udah janji sama teman-teman. Nah, ini penampakan kandang burung aviari dengan keseluruhan seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian atas kita menggunakan jaring karamba, dan untuk tulangan kita menggunakan baja ringan. Nah, ini burung cucak biru teman-teman tuh. Ini yang betina ya.
Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu di subscribe. Yang mau tanya-tanya seputar kandang burung aviari atau burung-burung yang ada di sini, silahkan boleh di kolom komentar. Nanti kita cek sarang burung manyar di atas sana, teman-teman. Sarang burung manyar ini di atas sini, nah itu kelihatan ya, itu lagi bikin sarang, tapi nggak tahu udah jadi atau belum. Yang jelas burung manyar lagi bikin sarang di sini. Kalau pagi memang cenderung burung-burungnya itu kegiatannya itu kayak bikin sarang itu dilakukan di pagi hari ya. Kita lihat di sana burung manyarnya lagi merajut tuh, lagi bikin sarang. Ada merpati balap. Terima kasih buat merpati balap jempolnya. Jadi kalau kita punya aviari itu seperti ini, teman-teman, bisa sedekat ini dengan burung-burungnya gitu ya. Nanti kita lihat ke arah sana. Kebetulan di sana ada burung manyar yang sedang bikin sarang, dan kita ada ayam hutan. Kita punya ayam hutan satu pasang, jadi kita juga nanti mau kasih makan dulu ya untuk ayam hutannya. Diusahakan kalau kasih makan seperti ini ya, teman-teman. Jadi nanti burung-burungnya itu terbiasa. Jadi terbiasa kalau makannya seperti ini.
Buat teman-teman yang baru bergabung di live-nya Aviari AG, boleh silakan dibantu di subscribe hostnya ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh silahkan di kolom komentar. Nah, kalau pohon ini tuh cocok teman-teman. Ini pohon mangga. Ini pohon cocok untuk ditanam di aviari. Kenapa kita bilang cocok? Karena burung-burung semuanya pada suka banget nangkring di pohon ini tuh teman-teman. Jadi tanpa terkecuali. Ada Muhammad Soleh. Udah berapa lama Bang bikin aviarinya? Ini kita baru kurang lebih ya. Kurang lebih baru 1 tahun. Pengen bikin juga Bang. Terus biaya pakan besar gak Bang? Enggak lah, kalau untuk biaya pakan sebenarnya asal kita bisa mengarahkan semua burung itu untuk makan satu jenis fur, sebenarnya nggak apa-apa. Semua burung yang kita ada di sini itu makannya fur babi teman-teman. Jadi bukan fur yang mahal-mahal. Untuk pakan harian fur babi 1 kilo itu 9.000 kalau eceran. Dah di subscribe Bang, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jadi untuk makanan burung di aviari kita itu bukan yang mahal-mahal gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk uh, fur kita menggunakan fur uh, babi atau fur ayam yang kiloan itu, ditambah paling buah-buahan lah. Dan untuk makan jangkrik atau ulet Hongkong itu nggak setiap hari.
Ada Raffi Bek. Burung apa bang? Ada burung jalak Bali, ada cucak hijau, ada murai batu, banyak banget di kandang kita. Nah, ini kalau penampakan keseluruhan kandang aviarinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk keseluruhan kandang burung aviarinya dia seperti ini. Untuk bagian atas, samping kanan kiri, jenis burung ada yang suka berantem, yang galak bang. Kadang ada yang dikejar-kejar. Bisa abang infokan burung yang galak bang, biar nanti jenis burung tersebut tak dipelihara, dimasukin. Nah, jadi makanya teman-teman itu harus sering-sering lihat live kita. Jadi kita juga sering banget informasikan pada teman-teman ya, burung apa yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk ke kandang aviari. Jadi ada beberapa jenis burung yang memang tidak boleh masuk di kandang aviari, antara lain untuk burung yang memang tidak boleh ya. Burung yang tidak boleh itu adalah burung kanibal, burung pemakan daging, burung petarung, burung pemangsa. Nah, jadi burung-burung itu nggak boleh untuk masuk di aviari. Kayak burung cendet, burung sirgunting, nah itu nggak boleh masuk ya. Terus untuk jenis jalak sebenarnya nggak masalah ya teman-teman. Tapi yang jelas kalau kita sih rekomendasikannya cuma jalak Bali yang cocok untuk aviari. Kalau untuk burung jalak lain kita nggak jamin, karena kemarin kita pernah isi dengan burung jalak suren dan juga jalak kebo. Nah, ternyata di situ nggak bisa, karena jalak suren itu nakal, jalak kebo juga nakal. Kalau jalak kebo itu cenderung nakalnya itu ngacak-ngacak setiap burung yang bersarang di aviari ini nanti diacak-acak sama burung jalak kebo. Makanya kita keluarin untuk jalak kebo kita nggak ada, untuk jalak suren juga kita nggak ada. Jadi kandang burung aviari itu lebih bagus itu banyak jumlahnya ya, daripada banyak jenisnya. Jadi banyak jumlahnya itu lebih bagus daripada banyak jenisnya ya. Kalau banyak jenisnya itu udah pasti banyak jumlahnya, tapi banyak jumlahnya belum tentu banyak. Kalau banyak jenisnya udah pasti banyak jumlahnya, kalau banyak jumlahnya belum tentu banyak jenisnya. Salah satu contoh teman-teman kasih burung-burung yang poligami, kayak aviari itu dikasih 10 ekor burung murai, 10 ekor burung cucak hijau, 10 ekor burung jalak Bali. Nah itu kan banyak jumlahnya tapi nggak banyak jenisnya gitu. Jadi memang burung-burung yang masuk di aviari itu memang harus diseleksi ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu nggak tahu. Makanya kita sering bilang kalau mau bikin kandang burung aviari itu yang terpenting teman-teman itu tahu 3 hal. 3 hal itu antara lain
bagaimana membuat kandang aviari yang aman dan juga nyaman, bagaimana kita membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Terus pohon apa yang cocok untuk kandang aviari dan yang tidak cocok untuk kandang aviari. Nah, yang ketiga ini, burung apa yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk. Nah, dari 3 hal ini teman-teman harus pelajari gitu ya. Dari 3 hal ini teman-teman harus pelajari karena banyak banget teman-teman yang salah persepsi, masih salah gitu ya. Ketika bikin kandang burung aviari itu, mereka beranggapan nanti burung-burungnya itu bisa cepat berkembang biak dan kita punya pemasukan dan juga penghasilan. Nah, itu yang pemikiran yang salah menurut saya. Karena kandang aviari itu hanya memudahkan kita untuk merawat burung-burung yang kita punya gitu aja. Kalau teman-teman berniatan untuk ternak ya bikinnya kandang ternak. Bikin kandang ternak aja kan belum tentu teman-teman berhasil gitu ya. Apalagi kalau di aviari seperti ini. Kalau di aviari itu nggak bisa. Karena burung di aviari itu produksinya itu musiman ya. Jadi mengikuti sesuai musim mereka ketika ada di alam liar. Jadi nggak semudah itu teman-teman. Kalau teman-teman niatnya mau ternak, tapi kalau teman-teman niatnya tujuan bikin aviari itu untuk memudahkan kita merawat burung, bagus. Karena kalau teman-teman merawat burung di kandang kotak, nggak usah punya banyak-banyak, 10 burung aja. Teman-teman harus kerepotan bersihin kandangnya, harus ganti tempat makan, ganti tempat minum. Nah, di situ sangat menyita waktu gitu ya. Nah, makanya kalau teman-teman mau dipermudah, bikinnya memang aviari. Kalaupun teman-teman sibuk dengan pekerjaan nggak masalah gitu ya. Karena aviari itu bisa ditinggal pergi kemana-mana. Kita kasih makannya nggak setiap hari. Kita sediakan makan secukupnya untuk beberapa hari kemudian gitu. Jadi seperti itu ya untuk Bang Muhammad. Penjelasannya seperti itu. Jadi 3 hal ketika teman-teman mau membuat kandang burung aviari, minimal teman-teman tahu bagaimana membuat kandang aviari yang aman dan juga nyaman, karena di situ nanti keterkaitannya banyak banget teman-teman. Aman dan nyaman, karena kalau kita bikin kandang aviari itu sudah tentu secara tidak langsung kita mendatangkan musuh gitu ya teman-teman. Musuh di aviari itu ada kucing, ada tikus, ada juga ular. Nah, itu yang harus diantisipasi sama teman-teman ya. Karena predator ini yang paling gampang diantisipasi hanya kucing. Nah, kalau tikus sama ular itu susah ya teman-teman. Karena banyak banget teman-teman yang udah punya aviari itu justru mangkrak, dibikin pusing karena diserang hama tikus gitu ya. Intinya harus belajar teman-teman. Kalau mau bikin aviari itu harus belajar dan paling tidak harus tahu lah.
Kalau untuk tikus sebenarnya susah ya. Kalau untuk tikus sebenarnya susah kita untuk mengantisipasinya. Yang terpenting kalau untuk tikus ya tingkat kerapatan dari kandang sendiri aja. Walaupun nanti tikus itu bagaimana caranya tetap dia itu bisa masuk ke dalam aviari. Terus untuk aviari itu teman-teman bisa kasih yang namanya lampu nih. Lampu penerangan intinya ya. Nah, lampu penerangan ini ternyata efektif juga teman-teman. Efektif untuk tikus-tikus yang masuk ke dalam kandang burung aviari. Setelah kita amati, lampu ini memberikan efektif mengusir tikus yang dulunya di aviari kita itu yang masuk ke dalam aviari itu puluhan tikus, dan setelah kita kasih lampu ternyata tikusnya berkurang, paling yang masuk 1 atau 2. Ternyata kalau kasih lampu itu ada angin dan juga ada burung yang masih belum tidur itu, dia itu menggoyangkan pohon-pohon yang ada di sini, dan pohon itu terkena sinar cahaya itu ternyata dikira itu sama tikus, dikira itu orang gitu ya. Nah, jadi tikus itu langsung lari. Susah diberantasnya Bang tikus. Iya. Ada Om Sahdan Aprilia. Ada burung apa aja Bang? Di aviari kita itu ada jalak Bali, ada murai batu, ada cucak hijau, ada cucak jenggot, ada kepodang di sana, ada manyar, ada kacer, banyak banget teman-teman. Cuma ini juga udah kita kurang-kurangin gitu ya untuk burung yang ada di aviari ini. Udah beberapa burung kita kurangin karena aviari terlalu banyak jenisnya, ternyata nggak bagus ya teman-teman. Aviari itu yang paling bagus itu banyak jumlahnya daripada banyak jenisnya. Nah, ini kita mau kasih makan ayam hutan ya teman-teman. Jadi kebetulan kita juga punya ayam hutan satu pasang. Ini kita punya ayam hutan udah produksi. Kita coba tengok ayam hutannya ya teman-teman. Nah, ternyata betinanya lagi loh. Nah, ini ayam hutan kita. Cuma betinanya lagi ini teman-teman. Untuk betinanya lagi bertelur.
Kalau tingkat kematian nggak ada sama sekali ya, teman-teman, kalau untuk apalagi, eee, kematian burung karena kurang makan dan lain sebagainya. Burung kalau udah masuk aviari itu semuanya, eee, sehat-sehat gitu ya. Jadi jarang sih, selama ini belum pernah sih. Kecuali kalau burung kecil gitu ya. Kalau burung kecil memang di sini kan nggak ada burung kecil ya. Jadi kalau kita taruh burung kecil biasanya diserang sama burung-burung yang besar. Nah ini untuk ayam hutan ya. Ayam hutan ini asli dari lereng Gunung Slamet, teman-teman. Ini satu pasang ayam hutan. Ini udah produksi. Nah ini kita ada pohon pisangnya, teman-teman. Coba kita lihat dari mana ya. Kita ngelihat. Nah, kita lihat sarang burung manyar. Ini sarang burung manyar ya. Cuma dia bikinnya karena nggak banyak ininya ya, apa yang buat bikin sarang, bahan untuk bikin sarangnya yang nggak ada, jadi seperti itu. Kita kasih makan ayam hutannya dulu.
kita kasih makan ayam hutan. Coba tadi kayaknya ditaruh pohon bambu. Bagus sebenarnya sih. Bagus pohon bambu yang kuning itu yang kecil-kecil juga bisa. Jadi kalau untuk aviari itu
teman-teman harus bisa memilih pohon-pohon yang cocok gitu aja. Kalau pohon bambu ya boleh, bagus itu. Mungkin juga bisa buat bikin sarang. Yang terpenting kalau bikin aviari ya tergantung tujuannya gitu ya teman-teman. Jadi kan banyak nih teman-teman yang mau bikin aviari atau pengen bikin aviari itu tujuannya untuk penghasilan ternak gitu ya. Nah itu yang terkadang bikin uh, salah persepsi ya teman-teman. Kalau bikin aviari itu ya tujuannya untuk memudahkan kita merawat burung gitu aja ya. Jangan berharap uh, burung-burungnya itu banyak yang berkembang biak, itu jangan ya. Kalaupun burung-burung di aviari itu udah pasti 100% itu udah pasti berkembang biak kalau kita taruhnya itu jantan dan betina gitu ya. Tapi kalau bilang aviari itu menghasilkan ya enggak banget sih teman-teman, karena aviari itu enggak menghasilkan. Yang penting untuk makanan setiap harinya teman-teman. Kalau di aviari itu makanan setiap harinya itu kalau kita menggunakan fur ayam atau fur babi. Nah, kenapa kita menggunakan fur ayam atau fur babi? Karena uh, untuk jangkauan jangka panjang itu nggak begitu terlalu banyak biayanya gitu ya teman-teman. Jadi kalau burung di aviari itu jangan dikasih fur yang misalkan temen beli burung murai batu, biasa dikasih makannya itu sama fur yang bagus. Nah itu kan di tempat sana gitu ya. Nah kalau di aviari beda lagi. Di aviari karena banyak temennya, banyak uh, ininya ya harus kasih makannya yang burung-burung di sini itu semuanya makan gitu ya. Nah itu ada burung kaki panjang atau burung ruak-ruak. Ini burung ruak-ruak ini jarang keluar sebenarnya. Burung yang posisinya sering di bawah seperti puyuh, rekomendasi enggak bang? Justru kalau punya aviari itu isinya harus komplit. Ya, komplit itu bukan berarti banyak. Komplit itu ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Nah, itu baru aviari yang komplit. Jadi burung bawah, burung tengah, burung atas itu harus ada. Harus ada semua. Itu baru namanya aviari yang komplit gitu ya. Jadi kadang-kadang komplit itu kan teman-teman pahamnya itu banyak gitu ya.
komplit itu nggak harus banyak. Komplit itu ada burung bawah, burung tengah, dan burung atas. Karena dari 3 burung ini dia itu manfaatnya sendiri-sendiri. Jadi kayak untuk burung bawah ya. Burung bawah itu manfaatnya untuk membersihkan makanan yang ada di bagian bawah. Jadi terkadang burung-burung itu pada makannya berantakan dan sampai jatuh ke tanah. Nah, itu yang membersihkan burung bagian bawah. Untuk burung tengah sendiri manfaatnya juga seperti itu, membersihkan serangga-serangga yang mungkin menyerang pepohonan yang ada di apiari. Jadi serangga-serangga yang mungkin nyerang di pohon-pohon yang ada di apiari itu justru nanti bagiannya burung tengah. Kalau burung atas sendiri udah pasti ya teman-teman. Dia itu pemakan, ada pemakan serangga, ada pemakan buah. Untuk burung bawah juga banyak ya teman-teman jenisnya. Ada burung puyuh, ada burung ruak-ruak atau kaki panjang gitu ya. Nah untuk burung tengah sendiri, dia itu burung yang habitatnya itu di semak belukar. Jadi teman-teman bisa nyari burung-burung yang hidupnya di semak-semak gitu ya. Nah itu burung tengah. Kalau burung atas ya nggak usah bingung teman-teman. Burung atas itu banyak. Burung atas itu hampir mendominasi ya. Kalau untuk burung atas itu hampir semua burung ada. Begitu ya, ada Bang Muhammad. Yang jelas harus ada burung bawah. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di live-nya Aviary AG, jangan lupa dibantu di subscribe, di like juga, dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh silahkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing di sini tentang kandang burung aviari dan burung apa saja yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk di kandang aviari.
Nah ini juga ada segerombolan burung bawah ya teman-teman tuh. Itu burung kaki panjang. Atau bisa di biasa teman-teman itu burung ruak-ruak. Satu lagi Bang, kalau luas lahannya dibikin kolam-kolaman rekomendasi nggak Bang? Atau enggak? Justru kalau aviari itu harus ada sumber air ya. Karena sumber air itu sumber kehidupan untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau untuk sumber air itu penting. Apalagi kalau untuk di aviari dibikinkan sungai buatan atau kolam yang airnya itu selalu mengalir, itu sebenarnya bagus. Nah, di tempat kita kenapa belum kita kasih kolam? Karena aviari kita itu belum fix ya, belum fix, masih ada perubahan-perubahan yang nantinya kita rubah lagi. Jadi bagus kalau untuk burung di apa kandang aviari dikasih kolam gitu ya, bagus karena sumber airnya itu akan memberikan kehidupan untuk burung-burung yang ada di aviari. Apalagi kalau nanti teman-teman masukin burung-burung yang suka di air gitu ya. Sebenarnya kalau kayak yang di depan ini burung ruak-ruak tuh. Burung ruak-ruak sebenarnya dia itu hidupnya cenderung lebih lebih suka di sekitaran yang banyak airnya gitu ya. Terus ada burung kayak burung jenis anis gitu kan. Burung jenis anis kan dia itu suka di dekat air. Jadi bagus kalau untuk sumber air, apalagi dibikinin kolam terus dia itu air apa sungai buatan gitu ya. Sungai buatan yang mengalir, airnya jernih gonta-ganti gitu, jangan air yang keruh gitu ya. Nah di sana kita lihat ada burung kaki panjang itu sebenarnya dia juga suka ini teman-teman. Burung ini suka banget ada di air gitu ya. Begitu penjelasannya ya Bang Muhammad, mudah-mudahan uh, jawaban ini bisa memberikan manfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan, boleh kok ditanyakan lagi tentang burung-burungnya atau kandang aviarinya gitu ya. Mumpung ada gitu ya channel-channel yang seperti ini memberikan manfaat untuk teman-teman yang satu hobi gitu ya. Kalau kita live-nya itu setiap hari teman-teman, pagi, siang, sama sore. Kenapa kita live-nya itu setiap hari? Karena ya masih banyak teman-teman yang satu hobi itu mau bikin aviari itu bingung karena nggak tahu gitu ya. Terus ada yang hobi bikin aviari itu langsung bikin, nggak tanya-tanya dulu gitu ya. Ada anak presiden.
Oke Bang, thank penjelasannya. Semoga saya cepat bisa bikin aviari. Amin. Dan eh, aviari itu nggak ada batasan minimal atau maksimal ya. Jadi aviari itu hanya untuk memudahkan kita merawat burung-burung yang kita punya. Jadi seberapa besar pun kandang burung aviari atau sekecil apapun, jadi aviari itu nggak ada batasan untuk ukuran.
Ada lagi yang perlu ditanyakan, boleh silahkan bisa di kolom komentar ya teman-teman, dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa dibantu di subscribe, di like juga, dan buat teman-teman yang mau membuat kandang burung aviari boleh silahkan tanya-tanya di kolom komentar biar kita bisa jawab, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa membuat kandang aviari yang lebih bagus daripada aviari kita. Nah, ini jadi kita uh, memantau burungnya itu dari ruangan kaca ini ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh silahkan ya di kolom komentar teman-teman. Kalau ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau membuat kandang burung aviari, kita sharing-sharing di sini. Kalau udah siang, jam segini memang cenderung burung-burungnya itu melakukan aktivitas pembuatan sarang dan juga uh, bersantai gitu ya. Makanya kita pantau mereka itu dari ruangan kaca biar kita nggak mengganggu mereka. Nah, jadi seperti ini ada jalak bali di sana yang mungkin mereka mau melakukan uh, perkawinan gitu ya. Bisa dilihat teman-teman di sana tuh. Mereka sedang berduaan, bermesraan.
ada yang lagi asik berduaan di sana, guys. Nah, ini penampakan aviari ketika dari ruang kaca seperti ini ya.